Yesus itu sebagai sumber Alkitab, sumber kitab suci, bukan penulis Alkitab. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Jadi meluruskan, ya, atas pertanyaan, ya. Ada pertanyaan yang kategorinya sangat rendah. Mana ayat yang ditulis oleh Yesus? Mana kitab yang ditulis oleh Yesus? Ya, Yesus itu sang sumber dari kitab suci, bukan penulisnya. Yesus waktu jadi manusia tidak bisa menjadi sumber penulisan kitab suci. Sebuah kitab suci harus diturunkan oleh Yesus yang sudah roh. Saya ulang, kalau Yesus masih jadi manusia nggak boleh dan nggak bisa menyuruh seseorang menulis kitab suci. Yesusnya harus naik ke surga dulu sebagai roh. Maka dari itu Perjanjian Baru ditulis tahun 33 sampai 66 Masehi. Kalau Anda yang mampet pikirannya, di Alkitab ditulis tumpul pikiranmu, ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Karena kamu memang menolak menyembah Yesus Kristus, ya, sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Kalau kamu sembah Yesus, maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus adalah sumber dari kitab suci. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus menurunkan firman-Nya kepada 26 nabi untuk jadi penulis 39 kitab. Itu Alkitab asli, ya, disuruh oleh Yesus kepada 26 nabi. Di Perjanjian Baru, Yesus memilih 8 rasul untuk menulis 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi jumlahnya 26 nabi dan 8 rasul, ya. Menulis 66 kitab. Yesus tidak menulis, ya. Yesus manusia tidak menurunkan kitab suci. Jadi sebuah kitab suci harus diturunkan ketika Yesus sudah Allah. Jadi atas pertanyaan mana kitab yang ditulis oleh Yesus, ayat mana yang ditulis oleh Yesus, pertanyaan saya nggak mau pakai kata apa, ya, glodok, glodok aja lah. Itu orang yang pikirannya sangat glodok, gitu. Ya, sangat rendah sekali, ya. Jadi Yesus memilih berapa? 26 nabi dan 8 rasul, ya, seperti itu, ya. Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44. Lalu Yesus berpesan kepada Matius, Matius, jangan engkau tulis penglihatan ini sebelum aku dibangkitkan dari antara orang mati. Matius 17 ayat 9. Ini clue bahwa Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi. Very clear. Anda yang mampet pikirannya, yang buntu pikirannya, ikut sekolah di Pendeta HTD gratis, ya. Sekolah di kami gratis. Jangan sekolah teologi, sekolah Alkitab, ya, supaya Anda paham. Jangan menjadi orang paling malang sedunia, ya, yang hanya memikirkan hidup selama hidup aja. Yang penting Pak sudah ke gereja, Pak, sudah sama-sama Pak, sama keluarga ke gereja setiap hari Minggu pada jam ibadah kami ke gereja Pak, membawa Alkitab kelihatan sama tetangga Pak. Kami sudah doa Pak, 4 hari dari 7 hari kami ada di gereja. Kami sudah tengking-tengking Pak. Yang seperti itu Anda orang paling malang. Karena kamu tidak mikirin nanti setelah mati siapa yang kamu sembah. Yang kamu sembah adalah Bapa Tritunggal. Itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Kamu binasa meskipun kamu sujud-sujud nungging-nungging, gitu.
Ya, yang benar adalah ketika Anda menyembah Allah yang benar, maka Anda akan menjadi milik Allah. Ketika Anda milik Allah, maka Anda diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Mau berbuat baik apa? Allah sendiri yang memberkati. 2 Timotius 3 ayat 17 tuh. Ya, jadi jangan dibolak-balik ya toh. Anda cuma mikirin hidup dunia ya. Seperti itu. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjawab atas pertanyaan mana kitab yang ditulis oleh Yesus. Ya. Yesus bukan penulis Alkitab. Yesus itu sumber dari Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Alkitab itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya kitab suci, kalau bahasa Inggrisnya scripture, kalau bahasa Yunaninya agiagrafi, bukan biblos Pak, bukan biblos, itu karangannya Tritunggal. Ya. Yang benar agiagrafi ya. Bukan Bible Pak, Bible itu ya karangannya Tritunggal. Ya, yang benar scripture ya. Tidak ada bahasa Inggris Bible, itu enggak ada. Yang benar scripture, kitab suci ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.